Umur 24 kemarin Desember. 24 udah jadi manajer. Gue pertama kali umur 25. Iya. Kalah setahun. Enggak lah. In fact, banyak menteri-menteri Indonesia, teman-teman menteri Indonesia yang sekolahnya di ANU gitu. Oh iya benar sih itu. Kayak the current finance minister atau kayak mantan menteri keuangan juga. Jadi karena itu aku pikir menarik gitu. Kalau pemimpin-pemimpin kita aja juga dulu belajar di ANU dan mereka jadi sukses juga di sini gitu dengan karir politik, global affairs gitu kan. Aku pikir ya udah coba lah gitu. Oke. Bener sih, sebenarnya kayak Pak Atik Nasri, Bu Mari Elka Pangestu, Pak Bima Arya, siapa lagi tuh? Pak Martin Talagawa. Betul, Martin Talagawa. Itu juga alumni ANU. S1 tuh ngambil hubungan internasional. Aku dulu major in Chinese sama Economic Studies juga. Terus seiring jalannya waktu ada kenal namanya vertical double degree. Flexible vertical double degree. Jadi itu bisa S1 sambil S2 dan bisa campur gitu jurusannya. So aku pikir sekalian aja gitu master, dan itu kan tergabung jadi satu, jadi cuma setahun. Welcome, another level. Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue Randi dari ANU. This time kita kedatangan salah seorang alumni ANU yang kebetulan sebenarnya lagi kerja di Singapura. Cuma untungnya lagi di Jakarta sekarang. Namanya Gabriel Natalia Siaan, biasa dipanggil Natali, atau aku namanya Nat aja. Nat, boleh nggak kenalin diri dulu mungkin? Halo semuanya, happy to be here. Aku dulu ANU tahun 2018 sampai tahun 2021, ambil S1, S2. Ya sekarang lagi liburan aja. Sekarang aku based di Singapura, kerja di sana juga. But yeah, ANU is one of like my fond memories. Jadi aku lah seneng buat sharing tentang ANU. Ya, 2018 sampai 2002, 3 tahun ya? 3 tahun. Tapi itu udah S2? Sudah. Hah? Oke. Iya. Kejut tuh. Soalnya aku sendiri kayak baru ngeh. Aku tuh ada vertical double degree, cuma aku nggak secepat itu. Itu gimana sih maksudnya? 2022, 4 tahun ya? 4 tahun. Oke, ceritain dikit dong. Maksudnya, itu tuh sebenarnya apaan sih, programnya apa dulu? Oke, jadi dulu aku S1 tuh ngambil hubungan internasional. Aku dulu major in Chinese sama Economic Studies juga. Terus seiring jalannya waktu ada kenal namanya vertical double degree. Flexible vertical double degree. Jadi itu bisa S1 sambil S2 dan bisa campur gitu jurusannya. So aku pikir sekalian aja gitu master, dan itu kan tergabung jadi satu, jadi cuma setahun. Akhirnya aku dari 2021 sampai 2022 itu ngambil master di Asia Pacific Studies, and S1-nya masih jalan di hubungan internasional. Jadi itu cuma setahun programnya, terus 2022 selesai. Oke, berarti emang nggak dari awal nentuin ya? Maksudnya kayak baru pas berjalan? Iya, jadi untuk vertical double degree itu harus ada minimum requirements. Jadi ada certain grades yang harus dipenuhin, baru bisa apply ke vertical double degree. Kalau zamannya Natali dulu pas buat ke Asia Pacific Studies, itu grades minimumnya atau minimum requirement-nya apa tuh buat bisa vertical double degree itu? Kalau nggak salah, aku agak lupa ingat, tapi I think harus beberapa course yang distinction, ada beberapa yang credit gitu. Jadi nggak boleh lebih rendah dari itu. Berarti kan bikin distinction dong. Iya, lumayan. Iya, distinction. Kalau saya di edit, saya HD pasti. Hampir distinction. Bukan high distinction ya. Hampir distinction, hampir. Susah banget masuk ke ANU. Emang, tapi kan ada orang-orang yang bilang kalau bisa dibilang tuh dapat distinction atau apalagi HD ya, yang bukan hampir distinction ya, yang high distinction, itu lumayan challenging dia. Ini bener gak sih? Iya, jadi awal-awal itu aku lumayan kaget jujur, karena dulu kan SMA aku kayaknya nilainya bagus gitu kan. Terus habis itu masuk ANU kayaknya bisa lah gitu. Tapi awal-awal tuh hampir nggak dapet distinction actually awalnya, first semester. So aku pikir ya kok gini gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu it gets better gitu, karena baru tahu kan sistemnya gini, expectationnya gini. Terus aku juga aku menggunakan kesempatan di ANU untuk namanya drop in class. Atau jadi profesornya tuh buka open door gitu, dia dari jam segini jam segitu, aku datangin aja terus gitu, biar kayak ngomong sama profesor, nanya semuanya, biar sampai jelas banget. Akhirnya eventually bisa
catch up with like distinction, high distinction gitu. Wow, oke. Tadi ngomong-ngomong drop in class tuh apa sih? Iya, jadi kalau di ANU ada slot waktu biasanya di profesornya. Dia bilang dari jam, misalnya hari Senin dari jam 10 sampai jam 12 kantor gue buka open door policy gitu. Kalau mau datang, kita nanya, diskusi gitu kan. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang kurang jelas. Jadi aku pakai drop in class itu buat benar-benar ngerti gitu. Pelajarannya gimana sih, ekspektasinya apa sih? Kalau assignment tuh harus benar-benar tahu gitu. Apa yang dicari dari assignment tersebut gitu. Oke. Tapi kalau untuk si drop in class itu sendiri cukup common nggak sih? Maksudnya cukup untuk setiap dosen di ANU kayak begitu atau cuma kayak tertentu aja? Kayaknya hampir semua aku ada. Oke. Kak Firman, ngapain Kak Firman ya? Lagi makan tuh di belakang. Nah, jadi oke. Baru tahu. Tapi emang sebenarnya ini anyway guys, soalnya rasio antara dosen sama mahasiswa itu cuma 1:11 di ANU. Maybe that's what make it possible ya, gitu. Dan aku pun baru tahu rasio ini per awal-awal mulai aku di ANU dan sampai hari ini masih sama rasionya 1:11. Maybe karena itu sih possible. Coba kalau rasio 1:40 kayaknya drop in kelasnya gimana itu ya? Iya, itu tapi nice juga sih drop in kelas ini benar-benar bisa kayak langsung beberapa student doang, or even only you. Itu bisa kayak discuss atau mungkin if you don't understand one subject completely bisa langsung nanya di situ. Wow, oke. Aku nggak pernah punya itu waktu kuliah. Wow. Even sekarang gue lagi S2 nggak kayak begini. Oke, that's really nice. Oke. Nah tadi kan kamu sempat mention tuh kalau awal-awal tuh kaget karena adanya perbedaan juga kan antara pas pengalaman kamu sekolah di Indo, which is dari sampai SMA ya, terus kuliah di ANU gitu kan. Emang beda yang paling kentara tuh apa sih? Bedanya antara di sana sama di sini? I think lifestyle learningnya itu beda banget. Kalau sekolah kan terstruktur ya, ada kelas jam segini sampai jam segitu, PR setiap segini, terus kalau misalnya interaksi sama guru juga langsung gitu kan, jadi benar-benar terstruktur. Kalau di ANU benar-benar independent actually, jadi kamu yang benar-benar prepare sendiri. Your attitude, your discipline determines your grade gitu. Jadi itu habit yang harus aku pick up. Terus misalnya jadi adalah lecture-nya ada gitu kan, ada kelas tutorial gitu, tapi at the end of the day it's up to you gitu, gimana cara manage waktunya. Jadi harus benar-benar tahu, examku tuh bulan segini, tanggal segini gitu kan, jadi aku backtrack gitu, jadi aku mulai prepare kapan gitu, terus assignmentku di sini tanggal segini gitu kan, di backtrack lagi gitu, berarti aku harus prepare gini gitu. Terus jadi benar-benar independent learning itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin harus tahu, jadi I think uni itu nggak cuma belajar dari materi gitu, tapi benar-benar cari networking, cari friendship, cari study group gitu-gitu yang benar-benar bisa bounce ideas. Karena kadang pertanyaannya tuh bukan yang dari textbook gitu loh, yang kayak kalau sekolah kan ini chapter ini sampai chapter ini yang dipelajarin gitu kan, ini yang keluar bahannya. Cuman kadang out of the box gitu, jadi harus benar-benar pintar cari opportunity di mana kita bisa belajar dan mengerti benar-benar pelajarannya, bukan cuma buat ngerjain soal, tapi buat out of the box questions juga bisa dijawab gitu. Jadi Oke. Dari mulai kayak awalnya kaget karena strukturnya, yang kedua karena mungkin di Indonesia kita nggak gitu independent learning ya, kayak di sana. Tapi kalau ngomong independent learning tuh sebenarnya emang gue nanya gimana ya? Independent learning itu kayak, cuma kan ada kesan gini. Nah, di beberapa orang Indo yang mungkin belum pernah kuliah luar negeri kayak kamu, independent learning itu kayak kamu tuh dicuekin sama dosen, emang gitu ya, enggak ya? Atau gimana? Mungkin bisa kesannya kayak gitu awalnya, kayak ini kok kayaknya dosen nggak pernah ngejar-ngejar gitu, segala macam. Tapi justru dari proaktif, cuman kayaknya kok nggak ada yang nyuruh aku ngapa-ngapain gitu. Jadi agak kaget di situ. Tapi actually dosen di ANU sangat open gitu, mereka sangat welcoming. Kamu kalau mau tanya email aja gitu, email dalam 1-2 hari mereka pasti jawab kok. Terus ada tutor juga yang bantu untuk ngejelasin kelas-kelasnya gitu. Jadi lebih kitanya proaktif ngerti inisiatif lah ya pokoknya. Benar. Oke, ya. Iya sih. Saya pun merasakan guys lagi S2 sekarang, kalau nggak inisiatif nggak kecap sama materinya kayaknya. Kemarin dapat
nilainya pas-pasan dulu lulus. Lulus. Harusnya lebih baik daripada itu. Jangan diikutin. Anyway, nah terus waktu kalau boleh tahu nih Nat, kan kamu dari Semarang ya? Dari Semarang. Semarang. Ya. Sekolah Bina Bangsa, school, oke. Dulu tuh ambil subjek apa aja sehingga kamu memutuskan, oke aku maunya ambilnya international relations gitu. That's a funny question. Jadi aku dari dulu tuh pengen jadi dokter. Lah. Iya, jadi dari SMP. Langsung ke HI gitu. Nah itu dia. Jadi aku ngambilnya IPA terus selama aku di Bina Bangsa biologi gitu-gitu. Biologi, chemistry, fisik semuanya. Jadi dulu bisa dibagi kan, ada social, ada science. Aku dari dulu ambilnya science sampai SMA pun aku masih science gitu. Tahun terakhir, kalau nggak salah semester terakhir even, ada namanya Global Affairs. Ada satu pelajaran di Bina Bangsa yang benar-benar mengintroduce atau mengenalkan aku dengan dunia global atau international relations gitu. So, aku mikir wah kok kayaknya tertarik gitu, dan itu benar-benar align atau cocok dengan cara aku suka belajar atau kayak interest aku gitu. So aku mikir ya udah kita pivot aja lah, ganti gitu. Jadi benar-benar semester terakhir itu aku bikin semester terakhir. Even bukan tahun terakhir ya? Bukan tahun terakhir, semester terakhir. Wow. Banting setir gitu. Dari mau ke dokteran, langsung ke global studies. Global studies. Ya itu juga karena aku waktu itu lagi explore lah kira-kira kampus mana yang baik buat political studies, buat global affairs gitu. Aku ada beberapa choices, tapi decision aku untuk pergi ke ANU itu juga karena mereka sangat high quality untuk political affairs gitu. In fact, banyak menteri-menteri Indonesia, teman-teman menteri Indonesia yang sekolahnya di ANU gitu. Iya benar sih itu. Kayak the current finance minister atau kayak mantan menteri keuangan juga. Jadi karena itu aku pikir menarik gitu. Kalau pemimpin-pemimpin kita aja juga dulu belajar di ANU dan mereka jadi sukses juga di sini gitu dengan karir politik, global affairs gitu kan. Aku pikir ya udah coba lah. Gitu. Bener sih, sebenarnya kayak Pak Atik Basri, Bu Mari Alka Pangestu, Pak Bima Arya, siapa lagi tuh, Pak Martin Telegawa, itu juga alumni ANU. Dan sebenarnya honestly mereka suka di masa itu, masih suka diajak untuk guest lecture kayak ANU, sering banget. Bener banget. Kayak Pak Katip setahun bisa 2 kali deh minimal kayak ANU nggak sih? Gitu. Dulu zaman aku Ibu Sri Mulyani datang. Ibu Sri Mulyani datang. Tiap tahun kayaknya. Nggak tahun 2004 2 kali ya mana? 2 kali dia kayak ANU. Satu emang guest lecture, lagi kayak guest lecture tapi sama dapat honorary degree doktorat atau DRHC atau honoris causa kayak gitu. Gitu. Terus mungkin ntar kamu kali yang diundang buat jadi guest lecture. Amin mau ya. Mau aja. Tuh kalau ditonton sama orang ini ntar gua sudah bahasa Inggris nih ya di sini ya. Tolong undang Natali, dia kan di Meta nih, yang udah ulang juga globally, udahlah undang buat guest lecture gitu loh sekali. Terima kasih loh advertisement-nya. Oke. Nah ngomong-ngomong nih, kan kamu vertical degree sekian tahun gitu kan, lulus. Kerja langsung di Meta atau sempat di tempat lain dulu atau gimana? Jadi selama di ANU aku banyak banget internship lah, kerja sampingan lah, terus setelah lulus pas master juga aku full part time work, full time study. Jadi part time di mana tuh kalau tahu? Iya, jadi aku kalau S1 itu aku intern magang di think tank di Australian Institute of International Affairs. Yang kedua itu di delegasi Palestina di Australia dan New Zealand. Terus S2 itu aku mulai part time di Australian government. Jadi aku sempat kerja di situ setahun. Lalu waktu itu pas COVID kan, jadi job market sangat tight. Dan aku akhirnya banting setir juga, nggak fully international relations atau Asia Pacific. Jadi waktu itu aku di supply chain sama procurement di Australian government. Terus setahun di situ aku kangen lah, maksudnya kan emang passion aku di HI gitu, passion aku di hubungan internasional. Udah kedokteran lagi ya? Bukan lagi. Terlalu jauh itu. Siapa tahu kan maksudnya aku pengen belajar biologi lagi gitu kan. Enggak. Emang bukan talentanya di situ. Kayak mungkin bukan nggak tahu, cuma kayak udah satu cinta kali ya. Mungkin. Jadi kalau di tiba-tiba kedokteran lagi bisa nih, tapi ini agak terlalu jauh ya. Kita harus belajar lagi dari nol soalnya. Betul. Lanjut sorry. Iya. Terus tahun setelah di supply chains di Australian government, actually ketemu temen ANU, jadi catch up aja kita. Dia dulu PhD student, sampai sekarang I think masih bantu ANU juga.
terus kita lagi catch up gitu kan, terus dia juga waktu itu memang jurusannya sangat mirip dengan aku gitu, atau jadi passionnya juga mirip, dan kita banyak berorganisasi bareng juga. Terus aku lagi komplain aja sebenarnya kayak aduh kangen banget nih gitu kan sama HI gitu, kangen banget dengan politik gitu, global politics gitu, karena aku udah kerja di bidang yang berbeda waktu itu. Terus dia bilang actually teman aku ada yang ngepost di LinkedIn Meta is hiring gitu buat political analyst. So serius gitu kan. Terus dia bilang waktu itu karena Meta kantornya di Australia, di Sydney sama Melbourne, tapi kan aku based di Canberra. Mereka remote juga gitu. So aku pikir serius gitu kan, coba aja gitu. Coba gitu. Coba. Jadi itu tahun 2022 ya, Agustus. Ya puji Tuhan dapat gitu. Akhirnya mulai dari situ. Oke. Awalnya dari koneksi dulu nih, teman yang ngasih tahu, terus cobain, apply segala macam, dapat. Berarti selama kerja di Meta tetap base di Canberra waktu itu? Waktu itu di base Canberra, ya. Itu lumayan surprising karena aku in terms of like full time work itu nggak ada experience di situ kan. Terus waktu itu kompetisiku atau kayak teman-teman kolega aku di Meta Australia juga udah PhD student atau udah kerja government bertahun-tahun gitu, at least 30 tahun, 35 tahun. Diajar aku paling muda, terus technically zero working experience gitu kan, yang full time work dulu magang-magang oke lah. Tapi bisa masuk juga karena again bantu dari connection, baru dari network, dan masters really help gitu di ANU. Jadi ya. Bahkan kalau yang lain pada kayak 30 tahun pengalaman segala macam, 30 tahun belum nyampe gitu. Terasa aja belum nyampe. Umur 30 tahun tuh, 35 tahun. Oh, umurnya kalian ke experience-nya. Gitu kan, ini belum nyampe. Sampai aja belum gitu kan. Saya merasa tua, guys. Anyway. Nah, terus berarti tapi kalau betul kenapa tetap memilih untuk stay di Canberra dibandingkan pindah juga walaupun remote ya, pindah juga ke Sydney atau Melbourne gitu? Jujur aku jatuh cinta dengan Canberra. Oh, why? I love Canberra. Pertama kali nyampe Canberra bingung karena bener-bener samping-samping tuh nggak ada orang gitu, tengok-tengok sendiri gitu kan, di luar ditinggal sama orang tua, sama waktu itu sama nenek juga. Sempet galau nggak? Bingung kayak yakin ya aku begini kesini doang gitu, nggak ada orang, nggak ada kayak tengah kota gitu kan. Waktu itu karena lagi liburan, masa liburan juga, jadi benar-benar sepi gitu kan. Tapi aku yakin sesepi ini gitu, tapi lama-lama it grows on me, it's so pretty gitu. Nature scene-nya juga so pretty. In fact kayak Lake Burley Griffin, kalau yang udah pernah ke Canberra itu I think one of my favorite places gitu. Sampai sekarang pun aku kalau mau balik paling ke Lake dulu lah. Itu bagus banget, cantik banget gitu. Sunrise, sunset, so amazing. Terus pace of life-nya enak gitu. Maksudnya, especially ANU tuh kadang suka kompetitif, sangat kompetitif. Dan orang-orang berlomba-lomba untuk masuk government lah, masuk embassy segala macam. Jadi perlu environment yang ingetin aku untuk slow down gitu, ingetin aku untuk nggak apa-apa, orang-orang tuh pace-nya masing-masing gitu kan. Dan gabung komunitas Indonesia juga sangat helpful gitu, karena nggak cuma mahasiswa tapi benar-benar ada kayak orang tua di sana, keluarga di sana. Jadi benar-benar kayak gimana ya, bisa ada separation dengan pressure of ANU, pressure of university dengan daily life gitu. Jadi ya I fell in love with Canberra. Aku nggak pengen pindah waktu itu. Soalnya jujur, maksudnya kayak orang Indo mungkin partikular nggak begitu banyak tahu Canberra unless sudah pernah ke sana atau udah PDN atau UC misalnya. Terus kayak bahkan honestly ya, aku sama Firman tuh sering banget kalau kita lagi edu fair segala macam, ada orang nanya nih, lokasinya ANU di mana gitu kan. Aku sengaja nggak langsung jawab. Aku bilangnya di capital city-nya Australia. Aku bilang gitu. Di mana coba? Aku bilang gitu. Mereka bilang, oh Sydney. No. Kalau nggak Sydney nih, keduanya Melbourne, ketiganya Perth. Oh iya, benar-benar. Canberra nggak ada di listnya mereka. No, actually we've been the capital for over 100 years. Ya, dan apa namanya, tadi kan sempat mention soal masalah apa namanya kayak sepinya gitu ya. Sebenarnya sih aku pun termasuk yang nggak menyangka ketika kesana, karena aku sebenarnya emang pengennya sepi. Maksudnya dalam arti aku tuh emang suka banget ya ketenangan, karena capek sama Jakarta chaos banget kan. Nah, tapi pas kesana tuh sama Firman waktu itu 2022, kita agak kaget pas turun dari bus terus di Jolimont bus station. Kita ngeliat orang kayak kota sepi. Kita kayak katanya sepi, terus kita sempat ke kos. Kita ke kos ya berapa, mana ya? 11 ya?
kita ke pos tuh sampai jam 11 nggak sih waktu itu? Sampai hampir jam 11, 10 lebih ya. Masih ada waktu itu. Aku juga agak kaget sih. Waktu itu masa kayak, oh ada yang buka jam segini ya, gitu. Ternyata waktu itu kayak bahkan kita pun kadang dinner sama tim yang di Canberra besok malam gitu kan. Tidak seperti itu guys. Gak terlalu sepi lah, cuman agak kaget dibandingin misalnya Semarang, Jakarta hustle and bustle gitu kan, macet, terus semua pasti ada sampai malam. Cuman agak kaget awalnya, tapi actually nggak terlalu sepi sih. Iya sih, aku kayak nggak ngerasa sesepi itu gitu. Aku sukanya karena bersihnya sih sebenarnya. Bersihnya itu sih aku suka karena dekat rumahku kan ada sungai tuh, ada daun. Aku males banget itu. Anyway, gue jadi curhat ya. Oke, lanjut ya. Tadi di Meta Sydney. Terus berapa lama sih di Meta yang Sydney sampai akhirnya pindah ke Singapura sekarang? Singapura ya. Jadi aku setahun dari Agustus 2022 sampai September 2023. Oke. Jadi aku jadi aku dipindah untuk ke headquarter Asia Pacific. Jadi di Australia itu mereka ada cabang, tapi headquarter untuk Asia Pacific itu di Singapura. Ya jadi aku dipindah, itu dipromosikan juga. Jadi aku pikir oke lah, maybe it's time. Aku udah hampir 6 tahun di Canberra. Terus posisinya bagus, mungkin pekerjaannya juga bagus. Terus yang penting juga adalah dekat rumah kan, dekat keluarga gitu. Lebih gampang ya kalau pulang. Jadi adikku tuh belajar ke ANU, jadi dua-duanya, aku punya satu adik, jadi kita sama-sama di Canberra. Terus aku pikir kalau dua-duanya jauh dari rumah, kasihan juga mama papa gitu kan. Terus, jadi I think everything worked out, ada kesempatan, ada keluarga juga, jadi ya sudah pindah ke Singapura. Adiknya di ANU tahun berapa? Dia baru lulus actually tahun lalu. Namanya siapa kalau betul? Namanya Naomi, Genevieve Naomi Siahaan. Ya. Artinya kita pernah dengar namanya Genevieve Naomi Siahaan. Oke, I think you're supposed to meet her. Ya boleh. Agenda kan di atas. Ada di bawah. Iya. Ketawa dia kita di mana? Kenapa? Bukan. Iya. Oh, oke. Naomi Shanda, bukan. Next podcast boleh. Iya. Dia masih di Canberra tapi. Oh nice. Sampai kapan di Canberra? Atau dia bakal lanjut kerja? Dia di Canberra ya. Jadi dia ngambil engineering, STEM. Dia lanjut di AI and automotive engineering company. Ya. Oke. Tapi anyway, ini kan bukan adiknya. Nanti aku ngomong behind the scene. Anyway, oke. Berarti sekarang kalau di Singapura kan kamu dipromot nih. Berarti kan kalau waktu pas di Australia polisi analis ya? Political analyst. Political analyst, sorry. Kalau yang di Singapura, political analyst juga atau senior apa gitu? Oke, jadi satu tim tapi I'm a manager now. Nice. Yeah, it's nice. Aku masih tetap namanya Geopolitical Intelligence Manager. Jadi tetap ngasih risk, melihat risk political dan juga apa impactnya ke company. Tapi manage a team lah. Jadi sebenarnya kalau kayak kuliah di bidang politik, di bidang policy dan segala macam, itu nggak sempit kerja di pemerintahan doang ternyata ya? Oke. Jadi multinational companies pasti ada namanya political intelligence. Jadi kerjaannya adalah kamu lihat nih, misalnya kayak kemarin habis pemilu gitu kan di Jakarta. Terus kira-kira resiko ke company yang based di Jakarta atau resiko company kayak aku kan di social media gitu, apa gitu. Misalnya apakah akan ada demo lah atau ada misinformation lah. Jadi kayak banyak elements political yang sebenarnya beresiko kepada multinational company gitu. Oke. Oh, that's nice info. Soalnya biasanya kalau aku ditanya nih, gitu kan, kalau anak-anak kuliah HI itu kerjanya di mana ya, gitu kan, government doang. Enggak juga sih, cuma ada contohnya nih. Atau consultancy juga bisa. Consultancy, benar. Karena ada juga nih alumni ini dia kerja sekarang di political consultant. Aku lupa namanya apa, cuma di Jakarta sih, gitu. Dan aku baru tahu juga ada gitu. Ada. Oke. Ya. Maksudnya kan karena bukan dunia aku ya, maksudnya bukan my area, jadi kayak nggak begitu tahu. But that's nice info. Berarti sekarang manage berapa orang? Aku 3 orang. 3 orang, oke. Umur berapa sih? Kalau boleh tahu, ujung atau disclose? Boleh. Umur 24 kemarin Desember. 24 udah jadi manajer. Gue pertama kali umur 25. Kalah setahun. Enggak lah.
but that's really nice. I mean, masih muda banget, terus dipromot ke kantor perusahaan yang besar gitu kan, Meta, jadi manajer lagi. Jadi kalau emang kalian rajin, nggak ada yang nggak mungkin. Contohnya nih. Iya, aku nggak pernah imagine pertama keluar di luar negeri gitu. Aku cuman from a small town Semarang. Kedua udah mau jadi dokter, tiba-tiba ganti jurusan kan. Udah semester terakhir gitu. Terus ketiga, ANU itu one of the last one to give me an answer. Jadi kan aku kan pakai A-level dan semuanya tuh udah nerima, aku apply banyak banget gitu kan, di Indo juga. Tapi aku tuh masih pengen gitu ini, jadi masih ada keinginan dan percaya aja kayaknya bisa masuk gitu. Jadi aku dari reject semua, aku gambling sebenarnya. Jadi aku aja nggak tahu. Iya, aku dari reject semua, bener-bener nggak ada plan B gitu. Karena kan ada waktu ya, tenggat waktu di mana kan harus accept atau reject gitu. Ada ininya ya, apa namanya, kayak due date-nya. Due date-nya benar. Dan aku waktu itu tunggu ANU tuh 6-7 bulan nggak ngapa-ngapain gitu. Ya jadi aku nggak tahu bisa ANU. Terus habis dari ANU tiba-tiba dari Canberra udah 6 tahun pindah ke Singapura. Jadi I think life takes you in a surprising way. Iya, exactly. Dan apa namanya, dulu kayaknya emang ini lama banget sih kalau prosesnya. Karena apa namanya, one off yang bikin lama tuh memang apply-nya banyak itu sih sebenarnya. Tapi untungnya sekarang enggak. Untungnya udah ada perbaikan lah kalau aku bisa bilang gitu. Dulu emang kalau boleh tahu apply kemana aja nih? Maksudnya kalau misalkan ada yang di Aussie di mana, kalau di luar Aussie ada nggak? Ada banyak. Di Indo ada, di UGM sama di UGM International waktu itu, sama LSPR and di Bandung Unpar. Oke. Terus habis itu di China ada beberapa, ada di mainland China, ada di Hong Kong, itu apply juga. Terus Australia aku apply 4 uni, I think 4 atau 5 uni di group of 8 ya. Jadi benar-benar banyak option sebenarnya, tapi masih pengen ke ANU. Yang bikin pengen banget tuh apa sih, selain yang tadi kamu sebutin ya, kayak kualitasnya bagus, beberapa tokoh-tokoh kita juga alumni, ada kayak semacam mungkin something yang kamu lihat lagi kayak di ANU ada tempat yang kamu lain tuh nggak ada gitu. Ya, I think itu tadi banyak tokoh-tokoh di Indonesia ke sana. Terus kedua, well recognized gitu loh di Aussie pun, especially bidang sosial, bidang politik tuh mereka one if not the best gitu kan. Terus yang ketiga mungkin karena it's an English speaking country. Terus Canberra, it's a special town dimana kayak misalnya major city Sydney, Melbourne, terus kalau misalnya di Hong Kong segala macam tuh hustle and bustle gitu, kayak bener-bener macet atau kayak banyak orang segala macam. Dan aku memang lagi pengen environment yang lebih kondusif untuk full study gitu. Terus waktu itu juga central government-nya di sana kan, jadi federal government di sana. Terus opportunitiesnya banyak banget, internship juga bisa ke embassy mana lah, jadi bener-bener apa ya, quality-nya I think is amazing. Jadi aku pengen banget ke sana gitu. Tadi kamu mention internship tuh di awal. Aku agak balik lagi nih. Kayak kamu tadi sempat bilang kalau sempat intern di Australian government, di Delegation of Palestine sama think tank. Jadi think tank itu kayak research body di Australian. Part-time-nya ya? Part-time-nya di Australian government. Itu berarti di national government-nya? Jadi namanya peak body. Jadi Australian government itu dia nge-oversee semua dari federal government, dari New South Wales government, ACT government, Victoria government. Jadi benar-benar kayak di atas umbrella bodinya gitu. Di situ waktu aku di procurement and supply chain, dulu aku part time sambil belajar, terus sambil ngerjain tesis waktu itu, jadi pusing banget. Tapi setelah itu aku lanjut full time di sana. Berarti boleh ya walaupun bukan citizen ya? Ternyata. Iya, jadi kalau state governments atau yang bukan federal government itu boleh bukan citizen, asal punya working visa atau student visa gitu. Jadi gitu guys. Kalau bukan working visa, kalau misalnya udah punya visa yang valid dan di state itu boleh walaupun bukan citizen. Gitu. Soalnya ada yang nanya juga, bisa nggak sih kalau buat citizen? Bisa. Yang penting dipenuhi syaratnya. Betul. Gitu. Mungkin yang di federalnya nggak bisa ya? Yang di federal government nggak bisa. Federal government nggak boleh. Ya harus yang citizen kalau itu. Citizen atau PR. PR boleh ya? PR masih boleh. Gitu. Cuma kalau untuk tapi buat jadi PNS-nya harus citizen ya. Kamu tuh dulu kan di BBS ambil kurikulumnya A-level ya. Berarti waktu pas apply itu kemanapun ya, ke ANU, ke kampus-kampus Aussie yang lain tuh pakai
predicted A-level atau pakai finalnya? Jadi kan kalau A-level tuh ada dua kan, ada yang dari kampus sendiri, dari sekolah sendiri, ada yang benar-benar dari Cambridge-nya gitu. Jadi mereka nerima untuk untuk kayak pertama kali apply tuh bisa pakai yang sekolah dulu, tapi dapatnya conditional. Kayak, kita accept kamu, tapi yang aslinya harus memenuhi syarat-syaratnya. Waktu itu karena hasil A-levelku yang Cambridge itu setelah application proses, jadi harus ngikutin yang semester berikutnya. Jadi makanya aku nunggu lama banget karena ANU cuman accept the Cambridge one gitu. Iya. Oh ya dulu ANU nggak terima itu ya predicted. Benar. Iya betul. Jadi harus yang dan ANU dulu cuma bisa unconditional offer doang guys, honestly. Sekarang udah bisa conditional. Oh, really? Udah bisa. Udah bisa. Gitu. Walaupun tetap selektif tapi udah bisa lah gitu. Jadi kayak dipermudah prosesnya. Walaupun kalau ngomongin seleksi ya susah juga sih cuma saya. Tapi ya intinya kalau dari proses agak di improve kalau aku bisa bilang. Tuh. Nah, sebenarnya aku punya pertanyaan nggak serius sih, cuma boleh. Cuma kayak mungkin jawab ini aja ya, jawabnya langsung cepat gitu. Ayam goreng atau nasi goreng? Ayam goreng. Indonesian food atau Australian food? Indonesian food. Oh why? Batagor. Siomay itu nggak bisa dapat di Australia. Nggak ada. Ada lah, cuman beda lah. Oh ya, rasanya beda. Lidah gado-gado itu always Indonesian food. Oke, pertanyaan serius berikutnya, Canberra atau Singapura? Ayo. Tinggal Canberra. Iya. Oke. Cuma ada keinginan lagi buat balik ke sana one day. Maybe not in the next 5 years. Tapi Singapura mungkin opportunity-ku lebih banyak di sana. Right, dan lagi pula gini lebih dekat sama rumah. Flight lebih cepat lah ke Indonesia. Iya, benar, sejam setengah. Iya, udah benar. Oke, the next question, coffee or matcha? Coffee. Aku nggak gitu suka matcha. Nggak suka. Emang nggak suka? Nggak gitu suka. Alright. Dan kalau aku boleh tahu nih, pengalaman kamu di ANU dulu dari skala 10, kamu ngasih berapa? Dan kenapa? 8-9 mungkin. 8-9. Kenapa? It was a great experience gitu loh. Aku suka kampusnya, environmentnya, aku suka Canberra, opportunitiesnya juga banyak, networking opportunities juga banyak gitu. Aku kenal banyak orang dari Canberra, dari postgraduate, dari undergraduate, dari college waktu itu juga kenal banyak orang gitu. Tapi mungkin karena waktu itu aku graduate itu kan pas COVID. Jadi ANU juga terbatas dan seperti kuliah lain, kampus-kampus lain juga terbatas untuk bantu misalnya cari kerja segala macam. Karena memang lagi banyak yang hiring, justru banyak yang layoff gitu kan. Jadi itu waktu itu one of the challenges aja sih buat transition dari graduation ke job market gitu. Tapi beruntung juga sih aku bilang lah aku bisa masuk Meta tuh karena connection aku di ANU juga gitu. Nah ngomong-ngomong connection, pertama kali yang kamu tahu ANU dari mana sih? Maksudnya dari apakah dari website atau kayak ada orang ANU ketemu kamu atau? Iya, waktu itu ada satu Mas Windu, dia my boss. Visit Bina Bangsa Semarang, terus dia buka booth juga dan introduce lah ANU apa. Pertamanya aku juga nggak pernah dengar gitu, sampai aku kayak kok menarik gitu. Terus pas aku do my own research. Mas Windu lagi kuliah lagi loh di ANU. Kerja dan kuliah, bayangkan. Keren. Belum move on dari ANU dia. Kenapa? Belum move on dari ANU. Kayaknya belum. Sempet kan kok kita digosipin Mas Windu nih, Mas Windu ya, sorry ya kalau digosipin ya. Dia Mas Windu tuh, aku tuh pertama kali ketemu Mas Windu di kampus lain justru, di CDU, not territory. Cuma 2,5 tahun Mas Windu di situ, pindah lagi kan Canberra. Kayaknya udah di hatinya tuh Canberra. Tapi emang ya karena lama di sana ya udah 20 tahun gitu, jadi ya mau nggak pasti kan temennya banyak di situ gitu. Dan sekarang dia lagi kerja, become my boss now, dan lagi S3, lagi pathway menuju S3. Oke, kayaknya Nat, thank you banget loh udah nyempetin datang hari ini. Dan buat teman-teman yang nanti misalkan mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama tim ANU, ada aku sama Firman di Indonesia, dan tunggu jadwal kita selanjutnya buat podcast sama alumni dan juga keluarga besar ANU. Oke, thank you. See you. Thank you. Bye. Bye. Welcome. Another level.